dunia semakin digital. Anak-anak ini sudah punya HP semua? Punya. HP masing-masing? Punya. Pernahkah kalian sudah menerapkan cara berpikir komputasi mengenai penggunaan atau permainan dalam HP, game dalam HP? Contohnya bagaimana? Ya, bermain kuis. Langkah awalnya bagaimana kalau memain kuis? Buat dulu apanya? Kuisnya, setelah itu dimainkan. Nah, itu hanya gambaran besarnya ya, belum ke rinciannya ya, belum ke langkah detailnya. Hanya membuat kuis dan dimainkan. Terus secara globalnya ya. Nah, nanti kalian akan berpikir bagaimana sih membuat kuis atau memainkan kuis, apa yang harus dilakukan. Pertama kali kita akan belajar melalui berpikir komputasi. Nah, prinsip berpikir komputasi. Yang pertama, decomposition. Apa decomposition itu atau dekomposisi? Pemecahan masalah. Pemecahan masalah, memecahkan masalah kompleks, masalah yang rumit, yang banyak menjadi atau masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami secara sederhana. Pernahkah kalian punya masalah? Masalah apa? Masalah apa? Masalah hidup. Contohnya apa? Tak bisa melihat? Tak bisa mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR nanti. Itu ya permasalahan nomor 1 ya. Yang kedua, pengenalan pola atau pattern recognition. Artinya Pengenalan berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk mengontrol strategi perbaikan atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. ya, ini pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan. Jadi informasi-informasi yang tidak penting, yang tidak begitu terkait dengan permasalahan yang ada, itu kita saring ya. Dan hanya fokus pada informasi penting ya, dan menyaring detail yang tidak relevan. Prinsip yang keempat, berpikir algoritma atau algoritmik, yaitu menyusun langkah-langkah isi atau prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, ini ya. Jadi berpikir komputasional itu apa tadi? Apa tadi, masih ingat? Nah, berpikir komputasi itu adalah proses berpikir dari hal yang masalahnya kompleks kita pecahkan menjadi hal-hal yang kecil atau lebih sederhana ya. Nah, ini Bu Guru punya contoh berpikir komputasional. Misalnya, bentar, ini ada apa tidak ya? Nah ini membuat nasi goreng. Kalau tadi prinsip berpikir komputasional ada 4. Yang pertama, dekomposisi, membuat nasi goreng. Nah, dekomposisi itu jadi dijelaskan dulu bagaimana membuat nasi goreng. Apa saja bumbu-bumbunya, langkah-langkah kecilnya. Ya, menyiapkan nasi, terus bawa apa lagi? Bumbu racik. Nah, dalam bumbu racik itu ada apa saja itu? Terus lada ya. Nah, itu adalah dekomposisi. Jadi membuat nasi goreng, dekomposisinya yang pertama menyiapkan bahan
Ada? Hah? Nasi tumpeng. Sama nasi tumpeng dengan nasi goreng? Tidak. Ya, hampir sama ya. Bisa juga penasaran pola. Ternyata buat nasi goreng dengan beda ya. Terus apa lagi? Bumbu ikan, goreng ikan, dan sasetan. Jangannya sasetan. Anak-anak di sini kalau buat nasi goreng sering pakai bumbu racik. Pokoknya kita kenalkan dulu pembuatan nasi goreng itu yang bukan sasetan. Apa ya, pembuatan apa? Makanan apa yang hampir sama dengan nasi goreng? Ayo, pembuatan apa? Nasi goreng. Maka kalian membuat mie goreng? Apakah sama itu caranya dengan membuat nasi goreng? Iya, tapi bukan mie goreng yang instan ya, mie goreng buatan sendiri ya. Sama apa tidak? Sama. Bahannya apakah sama-sama memerlukan bawang? Apakah sama-sama memerlukan lada? Nah, cabai besar, cabai merah? Iya, jadi itu adalah pengenalan pola. Jadi untuk membuat nasi goreng, masakan apa yang sama dengan nasi goreng tadi? Mie goreng. Nah, yang ketiga adalah abstraksi. Nah, jika sudah tahu tadi bahan-bahannya, alat yang dibutuhkan apa, nah sekarang abstraksinya. Nah, cara pembuatannya, bagaimana abstraksinya? Abstraksi. Jadi kita harus mengingat yang penting. Yang penting dalam pembuatan nasi goreng itu apa? Hah? Ya, menumis bumbu. Apa lagi yang penting? Dalam pembuatan nasi goreng? Ya, menyiapkan nasinya yang penting itu. Terus selain kegiatannya itu, ya harus ada alat dan bahan. Apalagi ingat ya, yang paling penting kalau yang sekiranya menyiapkan garam itu kan sudah umum, jadi kita filter dulu. Jadi yang paling penting tadi menumis bumbu, menyiapkan alat bahan. Terus apa lagi? Itu alat bahan sudah. Ya, alat bahan. Yang ketiga, algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah dari awal kalian menyiapkan, terus membuat dan hasilnya itu adalah algoritma. Apa langkah awalnya tadi? Menyiapkan alat dan bahan. Kalian rinci ya alat bahannya ya. Yang kedua, sebelum menyiapkan bumbu itu, bumbunya diapakan? Sebelum ditumis diapakan? Ya, dipotong, diiris, diulet ya. Setelah itu diapakan? Ditumis. Setelah ditumis dimasukkan nasinya. Setelah dimasukkan nasi apa? Ya, setelah sudah jadi nanti nasinya diapakan? Dihidangkan. Sudah dihidangkan, nah, bisa dinikmati ya. Nah, itu adalah contoh-contoh penerapan berpikir komputasional. Ingat, yang pertama apa tadi? Dekomposisi dalam membuat nasi goreng. Apa yang dilakukan? Menyiapkan alat dan bahan. Kalian sebutkan ya, bahannya apa, alatnya apa ya. Nah, sekarang pengenalan pola. Nah, kegiatan yang sama dalam pembuatan nasi goreng itu apa tadi? Pembuatan mie goreng. Yang ketiga, abstraksinya. Langkah
proses menggorengnya itu ya, menggoreng nasinya. Yang keempat, algoritmanya. Algoritmanya itu masih ingat algoritmanya? Proses pembuatan dari kalian menyiapkan alat bahan, terus menggoreng nasi dan sampai dihidangkan. Ya, sudah mengerti apa itu berpikir dan cara menerapkan berpikir komputasional? Insya Allah ya, kita coba nanti ya. Nah, sekarang sebelum ke LKPD, kita akan bermain dulu. Kita ice breaking dulu. Silakan kalian keluar dari bangkunya. Sudah ya? Kelihatan semua ke lambat-lambat ini kelihatan semua ya? Petunjuknya ketika ibu menunjuk ini artinya kalian maju satu langkah. Nah, ketika ini yang disentuh mundur satu langkah. Ketika ini apa ini lambangnya? Berputar. Dan ini ya sampai gitu ya. Nah, yang ini berputarnya disco. Kalau sudah disco artinya ya bergoyang ya. Sudah siap? Satu. Jaraknya diperhatikan ya. Jaraknya dengan samanya diperhatikan. 1, 2, 3. Ayo apa ini? Ya, disco. Ya, cepat. Silakan duduk. Nah, ini ibu punya LKPD. Jadi kalian mengerjakan LKPD ini bersama kelompok kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Raden Kartini. Masalahnya pegang dulu biar di atas masalah. Masalah memperhatikan sama tidur dan berantakan. Merapikan tempat tidur, melipat baju. Disebutkan dulu langkahnya, fungsi berpikirnya apa? Yang pertama, jaga posisinya. Posisi memecahkan masalah. Masalah merapikan kamar tidur yang berantakan itu terlalu besar. Mari kita pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikerjakan. Tuliskan bagian-bagian kecil dari pekerjaan merapikan tempat tidur yang menurutmu perlu dilakukan. 1. Merapikan tempat tidur. 2. Melipat baju. 4. Menyapu kamar. 2. Pengenalan
langit, fokus pada yang penting saat merapikan kamar untuk ada banyak detail kecil yang tidak terlalu penting saat ini. Kita perlu fokus pada tujuan utama dan informasi penting saja. Tugas apa tujuan utama merapikan kamar tidur? Sebutkan 2 sampai 3 hal yang paling penting untuk diperhatikan agar kamarmu bersih dan tanpa terlalu memikirkan detail-detail yang tidak selalu mendesak. 1. Melipat selimut yang ditaruh di atas kasur. 2. Menyapu kamar. 3. Mengumpulkan baju dengan baju. Salah nanti ya. Bisa dicoba lagi tadi apa kemana? Monyet ya, monyet. Coba. Dua langkah ke atas. Terus berputar 1 langkah, maju 1 langkah. Ya, sampai monyet. Nah, sudah. Pegang mobilnya. Tiga langkah, langsung jalannya mobil gimana? Terus tiga langkah, terus dia akan ambil. Sekian pembelajaran pada hari ini ya. Adakah yang mau merefleksikan kegiatan kita hari ini? Saya Bu, Ya. saya menjadi tahu cara memecahkan masalah yang kompleks menjadi definisi. Ya, berarti kalian sudah tahu caranya memecahkan masalah yang besar, yang kompleks menjadi yang lebih rinci lagi. Solusi-solusinya ya, pemecahan masalahnya ya. Ya, demikian pembelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah.